Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Apa itu namanya? Nah, enak aja dibakar-bakar. Emangnya duit lo? Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden, silakan. Itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima dan bersidang, kemudian menyetujui apa yang disampaikan dan diusulkan pemberitahuan dari Bapak Presiden kepada DPR tentang rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi, maka dari biasanya saya tahu dan beberapa kali saya ikuti, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan, dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun. Pada prinsipnya kami menghormati, menghargai, dan meyakini betul kebijakan dan setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Saya salah satu orang yang percaya, sekalipun ada reshuffle, pastinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang cermat, dengan kajian-kajian yang beliau sudah yakini sebelumnya. Menjadi lupa dengan tujuan awal atau cita-cita mulianya, atau bahkan terlihat bingung dengan jabatan yang sudah dimilikinya. Lihatlah bagaimana canggungnya Prabowo Subianto. Dulu begitu aktif dan kritis memikirkan nasib bangsa Indonesia. Tapi hari ini, di tengah krisis pemahaman radikal dan terorisme, tidak satupun pernyataan yang muncul dari mulutnya. Padahal berturut-turut terjadi di Makassar dan Jakarta. Bukannya Prabowo berada di garda terdepan, membela negara agar aman, dia malah hilang di telan bumi. Alih-alih memberikan statement, Prabowo malah sibuk membentuk tim khusus. Dengan tidak munculnya Prabowo dalam kurun waktu yang cukup lama, membuat relawan Jokowi, Asnil Tan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Pasalnya, mantan aktivis 98 itu menilai Ketua Umum Gerindra itu gagal mengendalikan kelompok radikal. Terlebih lagi, Prabowo diduga dekat dengan kelompok kanan, namun Asnil tak menjelaskan secara detail golongan kanan yang dia maksud. Ada kemungkinan kelompok kanan semakin masif gerakannya. Kemungkinan pertama, Prabowo tidak memiliki pengaruh pada kelompok radikal tersebut. Sedangkan kemungkinan kedua, Lanjung poros Ben Hill itu, kelompok itu sengaja dipelihara sebagai bargaining position. Sebelumnya, Asnil juga meminta Presiden Joko Widodo untuk merombak Menteri Kabinet Indonesia Maju secara total. Menurutnya, lantaran tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Menurut aktivis 98 itu, kinerja anak buah orang nomor satu itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ini momentum Jokowi dan Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Tatanan Dunia Baru bahwa Indonesia sudah memulainya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia atau LAPI, Maximus Ramses Lalungko, memaknai sikap diam Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadapi berbagai kasus yang terjadi di tanah air sebagai sebuah taktik. Prabowo dinilai sedang memainkan rencana hendak merebut masa Presiden Joko Widodo. Sejak ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto lebih banyak diam, tidak memberikan reaksi apapun atas berbagai kasus yang muncul. Sikap tersebut berbeda jauh dengan sikap Prabowo saat mengikuti Pilpres 2019 lalu yang gencar mengkritik pemerintah. Dari hasil analisis yang dilakukan, Ramses menyebut Prabowo sedang berencana kembali maju di Pilpres 2024. Menurut Ramses, wajar jika Prabowo belakangan lebih banyak diam dan justru mengagungkan sosok Jokowi.
Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut melihat peluang kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang dengan merangkul basis pendukung Jokowi. Ramses membaca gelagat Prabowo sedang menunggu momentum waktu yang tepat untuk melakukan gebrakan. Ia enggan mengambil langkah gegabah sehingga akan dicap memanfaatkan kursi menteri demi kekuasaan. Oleh karenanya, Prabowo terlihat dengan jelas sedang menjaga dengan baik posisinya saat ini. Ia lebih banyak diam untuk mempertahankan posisinya. Tidak hanya yang pro pemerintah yang mengkritik keras Prabowo, seorang ulama populer mengirimkan pesan WhatsApp. Isinya panjang lebar soal keresahan kenapa Ketum Gerindra Prabowo Subianto diam saja terhadap insiden 6 laskar FPI tewas ditembak polisi. Beberapa hari ini, ponsel sang politikus Gerindra ramai dengan pesan. Dia mendapatkan banyak pertanyaan yang sama para ulama yang mendukung Prabowo Sandiaga pada Pilpres 2019. Dalam pesan itu, seperti dikutip Merdeka.com, ulama populer yang kerap nongol di TV ini meminta agar kader Gerindra ini menyampaikan pesan kepada Prabowo. Kenapa sang Menteri Pertahanan itu diam 1000 bahasa? Sejak insiden kilometer 50 tol Cikampek yang melibatkan laskar FPI dan polisi pada 7 Desember dini hari, Prabowo tak berkomentar apapun. Bahkan, saat sang anak angkat Edi Prabowo ditangkap KPK, Prabowo juga tidak tampil di media massa. Kemarahannya hanya diwakili adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Kader Gerindra yang mendapat banyak keluhan dari para ulama dan Habib itu mengakui tak bisa berbuat banyak karena tekanan dan kondisi politik yang dianggap tidak memungkinkan untuk berbicara. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, juga menolak berkomentar di balik sikap diam sang Menteri Pertahanan. Dhanil hanya sempat mencuitkan tentang kematian di Twitternya tanpa menjurus ke insiden penembakan laskar FPI. Dikutip Merdeka.com, Prabowo hanya sekali muncul melalui rilis pers tak lama berselang insiden penembakan FPI. Dalam siaran pers itu, Prabowo berkomentar tentang komitmen kerjasama Amerika dengan negara ASEAN saat hadir di sidang ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM ke-14 secara virtual pada Desember lalu. Sementara di media sosial, ajudan pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah, mengunggah foto Prabowo di akun Instagramnya. Dalam foto itu, dia tampak sedang memberikan sebuah pena kepada Prabowo yang sedang duduk menggunakan safari krem. Namun Prabowo tidak ambil pusing atas semua kritikan yang menjurus padanya. Bukannya meluruskan, Prabowo malah berkelit. Banyak orang yang setelah mendapat jabatan menjadi lupa dengan tujuan awal atau cita-cita mulianya, atau bahkan terlihat bingung dengan jabatan yang sudah dimilikinya. Lihatlah bagaimana canggungnya Prabowo Subianto. Dulu begitu aktif dan kritis memikirkan nasib bangsa Indonesia. Tapi hari ini, di tengah krisis pemahaman radikal dan terorisme, tidak satupun pernyataan yang muncul dari mulutnya. Padahal berturut-turut terjadi di Makassar dan Jakarta. Bukannya Prabowo berada di garda terdepan, membela negara agar aman, dia malah hilang di telan bumi. Alih-alih memberikan statement, Prabowo malah sibuk membentuk tim khusus. Dengan tidak munculnya Prabowo dalam kurun waktu yang cukup lama, membuat relawan Jokowi, Asnil Tan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Pasalnya, mantan aktivis 98 itu menilai Ketua Umum Gerindra itu gagal mengendalikan kelompok radikal. Terlebih lagi, Prabowo diduga dekat dengan kelompok kanan, namun Asnil tak menjelaskan secara